Pemirsa, perkembangan penyelidikan kasus kematian bocah 9 tahun di Cilegon, Banten akan kita tanyakan langsung ke Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Cilegon, Ajun Komisaris Polisi Yoga Tama. Selamat sore Pak Yoga. Selamat sore. Ya Pak Yoga, saya tahu bahwa saat ini kepolisian masih menunggu hasil dari otopsi korban, tetapi dari hasil olah TKP yang dilakukan oleh kepolisian, apa sebenarnya yang ditemukan di lokasi yang bisa kemudian disimpulkan sebagai penyebab kematian korban? Dari pertama untuk TKP, dimulai dari tindakan pertama yang kita lakukan itu kita menemukan beberapa bercak darah di lokasi. Dari kontur blueprint rumah itu ada 2 tingkat, jadi darah itu sudah dalam keadaan menyebar kemana-mana. Untuk materi lainnya belum bisa di-share karena kita masih dalam tahap penyelidikan. Oke, baik Pak Yoga, ini saat ini yang kami ketahui 8 orang saksi sudah diperiksa. Boleh dijabarkan Pak, ini 8 ini peran-perannya seperti apa? Untuk 8 orang saksi dan sekarang juga masih bertambah untuk saksi yang diperiksa, kita lakukan pemeriksaan. 8 orang itu terdiri dari baik dari pihak keluarga maupun pihak non keluarga. Begitu pula dengan saksi yang di sekitaran TKP terjadinya tindak pidana. Oke, barang bukti yang disita oleh polisi, apakah itu juga termasuk dengan senjata pembunuhan atau tidak ada di lokasi, Pak Yoga? Masih terlalu dini untuk menyebut alat-alat atau barang yang kita lakukan pengamanan. Untuk barang tersebut kita bisa simpulkan itu untuk melakukan hasil tindak kejahatan. Yang paling terpenting adalah kecepatan yang kita lakukan semenjak kita tahunya adanya kejadian tersebut dan kita langsung mengamankan TKP, termasuk perimeter rumah kita juga amankan, beberapa barang juga kita amankan, tapi untuk kaitannya kepada tindak pidananya itu belum bisa disimpulkan untuk sementara waktu. Begitu. Oke, pada saat polisi sampai di tempat kejadian perkara, Pak Yoga, siapa yang berada di dalam rumah? Yang ada di dalam rumah itu ketika kita datang pertama kali itu rumah sudah dalam keadaan kosong. Karena pertama kali kita mendengar info korban sudah tidak di dalam rumah. Yang menelpon polisi siapa Pak Yoga? Yang menelpon dari pihak kepolisian kita mendapatkan info dari beberapa masyarakat di luar sana. Jadi bukan dari keluarga korban ya Pak Yoga? Jadi bukan langsung dari keluarga korban. Baik. Oke, baik. Ini kan masih minim sekali ya Pak Yoga informasi yang diketahui oleh publik termasuk juga media. Yang kami baca adalah pada pukul 14.20 ayah korban menerima telepon dari anak kedua. Ini korban berapa bersaudara ya Pak Yoga? Korban itu ada 3 bersaudara. 3 bersaudara dan korban anak ke? Anak yang paling bungsu, anak ketiga. Anak ketiga. Dan apakah bapaknya sudah termasuk dalam 8 saksi yang diperiksa Pak Yoga? Itu belum bisa kita ungkap dulu Mbak untuk siapa saja saksi yang kita periksa. Yang penting kita sudah gerak cepat dan pemeriksaan masih berlangsung ketika ini kita melakukan wawancara. Oke. Begitu, Mbak. Kondisi anak korban yang menelpon ayahnya secara fisik dan mental seperti apa saat ini Pak Yoga? Itu merupakan persyaratan dari bisanya dilakukan pemeriksaan bahwa seseorang harus sehat fisik maupun sehat mental. Jadi kita bisa melakukan pemeriksaan termasuk dari beberapa pihak keluarga korban maupun yang non korban. Kalau yang banyak tadi tanyakan itu bisa diperiksa. Bisa diperiksa artinya secara fisik dan mental dalam kondisi baik ya kakaknya ya Pak ya? Baik, kalau boleh tahu usianya berapa Pak? Beda berapa tahun dengan yang meninggal dan menjadi korban? Itu belum bisa saya ungkapkan Mbak di sini terkait usia dan ini. Oke, baik. Pak Yoga, ini kan kejadiannya di kawasan rumah mewah ya Pak Yoga. Mungkin bisa dijelaskan kepada publik
seperti apa kawasan rumah ini? Apakah ini merupakan kompleks yang ada penjagaannya atau kompleks yang bisa terbuka dan dimasuki oleh orang? Sebenarnya tidak bisa dibilang kompleks rumah mewah juga, tapi di perumahan tersebut memang rumah ini termasuk rumah yang paling besar, baik dari segi luas maupun segi bentuk, dan tidak semua rumah yang ada di lingkungan seperti ini, begitu Mbak. Baik, ini korban juga kan menurut informasi disemayamkan di rumah lama orang tua korban ya. Apakah ini artinya memang keluarga ini baru bermukim di perumahan BBS 3 Cilegon ini, Pak Yoga? Tidak, sudah dari keterangan keluarga maupun non-keluarga, dari keluarga ini sudah lumayan lama untuk pindahannya, sudah di 5 tahunan. Jadi Sudah, bukan baru pindah, bukan baru pindah, oke, sudah tahunan tinggal di situ ya Pak? sudah tahunan. Baik, siapa saja yang tinggal di dalam rumah itu Pak Yoga? Ini satu keluarga besar, sampai sekarang saya belum bisa menyebutkan siapa saja yang sudah yang tinggal di dalam rumah. Satu keluarga Jadi besar tuh artinya ada suami, istri, 3 anak begitu ya Pak? Atau ada yang lebih suami besar istri, lagi? 3 anak, ada yang lebih besar lagi. Tapi kalau secara rinci saya belum bisa memberikan informasi begitu Mbak. Belum bisa, oke. Tidak ada barang hilang Pak. Ini dugaan awal, apakah kira-kira korban mengenali pelaku? Belum bisa kita simpulkan kalau kita bisa bilang korban mengenali pelaku. Sementara kita masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi. Begitu. Baik, ada bukti CCTV yang dimiliki pihak kepolisian Pak Yoga? Ada beberapa petunjuk dari CCTV yang sudah kita dapatkan. Dan terlihatkah di dalam CCTV itu siapa yang melakukan aksi pembunuhan? Belum bisa kita ungkap Mbak di sini. Oke, baik. Ini belakangan kami baru mengetahui juga informasi bahwa korban ini adalah anak dari Dewan Pakar PKS. Apakah polisi juga mendalami motif, mungkin motif dendam atau motif politik? Kita belum ke arah sana Mbak. Jadi kita masih melakukan pemeriksaan seperti yang saya katakan sebelumnya. Sedang melakukan live ini pun kita dalam rangka pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Oke, Pak Yoga, ini tapi kan dengan posisi bahwa tidak ada barang hilang, kemudian ini kan kondisinya korbannya juga usia 9 tahun, Pak Yoga, menimbulkan banyak spekulasi di publik. Kira-kira polisi punya target akan melakukan konferensi pers atau rilis kapan Pak Yoga? Ketika terang dan kita mempunyai keyakinan kuat untuk ini, menyatakan bagaimana kejadiannya, kita akan segera melakukan press release Mbak. Kalau terlalu dini kita mengatakan misalnya 3 hari atau 7 hari atau 1 hari bisa mengungkap, yang penting mulai dari awal kita menerima informasi pun kita sudah gerak cepat dan sekarang pun masih berprogres. Baik, tanpa menyebutkan kepada kami Pak Yoga, tapi saat ini adakah dugaan awal yang dimiliki oleh pihak kepolisian? Dugaan awal itu adalah bagian dari pekerjaannya kepolisian, tapi yang menjadi bentuk profesionalitas dan objektivitas dari pihak kepolisian adalah pembuktian. Begitu Mbak. Jadi sudah ada ya kira-kira dugaan-dugaan awal yang dimiliki oleh pihak kepolisian? Dugaan itu pasti, tapi pembuktian itu hal yang berbeda. Oke, baik. Kami tunggu Pak Yoga pembuktiannya seperti apa. Informasinya harus jelas supaya tidak kemudian berkembang liar di masyarakat. Terima kasih AKP Yoga Tama Kasat Reskrim Polres Cilegon untuk waktunya bersama kami di NTV Prime.